Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kita akan dengarkan bersama pembicara utama Seminar Ketahanan Nasional pada hari ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang juga akan sekaligus menutup secara resmi Seminar Ketahanan Nasional pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dengan hormat kepada Marsikal Madya TNI Doni Ermawan Taufanto MDS, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Lemhanas RI, Kepala BSSN, pejabat Lemhanas, dan seluruh peserta seminar. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Pertahanan yang semula dijadwalkan menutup acara ini dan menjadi keynote speech, tapi berhubung ada perintah dari Bapak Presiden sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menutup dan memberikan keynote speech ya. Untuk itu secara mendadak juga ini saya mewakili beliau, saya akan membacakan sambutan beliau dalam acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Lemhanas, para narasumber seminar, para hadirin dan peserta seminar sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini saya mengajak kepada para hadirin dan undangan untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara Seminar Ketahanan Nasional bidang Hankam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhanas yang telah menggagas kegiatan seminar dengan tema Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara. Dari hasil pemikiran beberapa narasumber yang telah memaparkan pemikiran dan gagasannya, saya nilai cukup implementatif dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sesuai yang kita harapkan bersama. Pada kesempatan yang baik ini, sebagai keynote speech penutup, saya akan sampaikan tentang kebijakan pertahanan negara pada sistem dan strategi pertahanan keamanan di Ibu Kota Nusantara dengan ruang lingkup sebagai berikut. Pertama, dasar hukum Ibu Kota Nusantara, kebijakan pemindahan Ibu Kota Nusantara, Banglingstra dan prediksi ancaman, sistem pertahanan dan di Ibu Kota Nusantara, serta kesimpulan. Baik, di dalam pasal 20 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dinyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara. Di samping itu terdapat beberapa aturan perundang-undangan sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dan aturan pendukung, yaitu A. Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. B. Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. C. Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022-2042. D. Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
Dan E. Perpres nomor 8 tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024. Beberapa pertimbangan pemindahan ibu kota Nusantara tentunya telah melalui kajian mendalam yang dilandasi kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah secara resmi telah menetapkan Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara yang merupakan lampiran dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, pemerintah berencana membangun Ibu Kota Negara yang ideal, the best city on earth, yaitu Ibu Kota Negara sebagai simbol identitas bangsa, modern dan berstandar internasional, cerdas, hijau, indah dan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta sebagai penggerak kesetaraan ekonomi di Indonesia Timur. Berpindahnya ibu kota negara ke Kalimantan, maka center of gravity bangsa Indonesia akan berpindah ke Kalimantan Timur. Hal ini perlu diikuti dengan pembangunan sistem pertahanan negara untuk melindungi ibu kota Nusantara. Sesuai Perpres nomor 8 tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 menyebutkan tentang realisasi kebijakan pertahanan negara di IKN, yaitu penataan sistem pertahanan militer secara terpadu termasuk di wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota negara. Demikian pula di dalam kebijakan pertahanan negara tahun 2023 juga telah disebutkan tentang sistem pertahanan di IKN, yakni mewujudkan penataan dan pengelolaan sistem pertahanan militer terpadu 3 matra di wilayah Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota negara baru dengan memprediksi kemungkinan ancaman yang cepat berubah. Selanjutnya, rencana implementasinya dipertegas melalui pembangunan kekuatan TNI, diantaranya adalah A. Pembangunan kekuatan matra darat dilaksanakan melalui 1. Penambahan Satkowil, Yon Tempur, yaitu infanteri, kavaleri, armet, arhanud, zipur, dan penerbat, serta unsur pendukungnya. 2. Penempatan rudal pertahanan udara di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. B. Pembangunan kekuatan matra laut melalui 1. Peningkatan kemampuan peperangan ranjau untuk memperkuat strategi pengendalian di wilayah strategis atau choke point. 2. Pembangunan kemampuan pengamatan dan pengintaian maritim melalui domain udara, permukaan, dan bawah air. 3. Peningkatan kemampuan peperangan amfibi dan anti-amfibi serta pertahanan pantai. 4. Peningkatan kemampuan dukungan pangkalan dengan pembangunan fasilitas pelabuhan dan fasilitas dukungan logistik. C. Pembangunan kekuatan matra udara melalui 1. Pengembangan dan pembangunan organisasi sarana, prasarana, dan alutsista. 2. Modernisasi pesawat udara. 3. Pembangunan satuan dan alutsista rudal pertahanan udara termasuk untuk pengamanan ibu kota negara. 4. Pembangunan satuan dan alutsista sensor pertahanan udara. Selanjutnya kami akan sampaikan prediksi ancaman terhadap IKN. Dari jenis dan bentuk ancaman, maka kita akan mengerucutkan prediksi ancaman terhadap IKN, yaitu A. Wilayah IKN dekat dengan daerah perbatasan dengan Malaysia. B. Transnational crime dan teroris transit triangle. C. Dari arah barat berpotensi adanya konflik terbuka di Laut Cina Selatan. D. Dari arah timur berpotensi kerawanan pada Alki 2 dan choke point. E. Dari arah utara wilayah IKN juga dalam radius jelajah ICBM dan rudal hypersonic negara tertentu. F.
mendekati Flight Information Region negara tetangga. G. Adanya Five Power Defense Arrangement, Australia, United Kingdom, United States ataupun AUKUS, One Belt, One Road ataupun OBOR, dan Belt and Road Initiative. Dari prediksi ancaman tersebut, maka parameter aspek pertahanan yang harus dibangun di IKN meliputi penggelaran kekuatan yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman, pengamanan wilayah pertahanan udara yang canggih, sistem pertahanan penangkal serangan udara, dan pertahanan untuk menghadapi bahaya CBRNE. Di samping itu perlu dipersiapkan jalur pendekat mobilisasi kekuatan militer baik dari darat, laut maupun udara sebagai persiapan kontingensi sekaligus menyiapkan jalur evakuasi VVIP dalam kondisi darurat. Pembangunan sistem pertahanan di IKN tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Sishankam-Ranta IKN dikembangkan dengan strategi pertahanan berlapis yang cerdas ataupun smart defense, yaitu sistem pertahanan yang dibangun dengan mensinergikan hard defense, yaitu pertahanan militer, dan soft defense, pertahanan nirmiliter, yang kemudian diselaraskan dengan diplomasi sebagai wujud dari dual strategi yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan sumber daya nasional secara total. Sistem pertahanan yang terintegrasi dan terpadu ini diarahkan pada A. Pembangunan postur pertahanan negara yang bertujuan mewujudkan pertahanan negara yang terintegrasi dan terpadu antara pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer menuju kekuatan yang disegani di kawasan dengan prinsip defensif aktif dan berlapis. Pembangunan postur pertahanan diselenggarakan dengan mewujudkan gelar, kemampuan dan kekuatan yang tersebar di seluruh pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil strategis. B. Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi antar matra dengan pertahanan nirmiliter menjadikan Sishankam-Ranta sebagai sistem pertahanan negara yang tangguh. C. Pembangunan kelembagaan dilaksanakan melalui pembangunan satuan baru dan dengan merelokasi satuan dari Pulau Jawa ke Kalimantan untuk memperkuat pertahanan di IKN. Sistem pertahanan ibu kota negara merupakan bagian dari sistem pertahanan negara dengan konsep pertahanan semesta atau total defense yang terpadu. Deterrence, defensif aktif, dan strategi pertahanan berlapis terdiri dari 3 mandala pertahanan, yaitu mandala luar, mandala utama, dan mandala dalam. IKN berada di Pulau Kalimantan sebagai salah satu pulau besar dari 5 pulau wilayah NKRI, sehingga penguatan pertahanan di Pulau Kalimantan selaras dengan pengembangan dan implementasi pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil yang bersifat strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan pertahanan. Di dalam konsep pertahanan IKN, gelar satuan TNI tidak hanya terbatas di wilayah IKN, tetapi digelar juga di luar wilayah IKN atau di daerah penyangga sebagai satu kesatuan sistem pertahanan IKN. Untuk mendukung sistem pertahanan negara di ibu kota Nusantara diperlukan gelar kekuatan pertahanan baik dari aspek darat, laut maupun udara sebagai berikut. A. TNI AD. 1. Ranpur Infanteri. 2. Run-off Satkowil. 3. Multipurpose Armor Vehicle. 4. Mortir sedang. 5. Senjata lawan tank. 6. Senjata otomatis, mini dan senapan mesin sedang. 7. Senjata Kopassus. Senjata serbu. 9. Munisi kaliber kecil dan besar. 10. Pesawat angkut militer sedang. 11. Helikopter dan munisi. 12. Rudal manpads dan missile. 13. MLRS multikaliber. 14. UCAV Malay Light atau PTTA. 15. Drone kamikaze. B. TNI AL. 1. Kapal multirole tactical platform. 2. Rudal SSM dan SAM. 3. Pesawat udara.
4 kapal frigat, 5 kapal selam, 6 rudal atau torpedo dan munisi, 7 kapal serang ringan, 8 pesawat angkut militer sedang, 9 refurbishment KRI, 10 coastal defense, 11 marine weaponry, 12 UKF Malay Light, TNI AU 1 pesawat VIP, 2 pesawat tempur, 3 rudal jarak sedang, 4 helikopter angkut berat, 5 upgrade pesawat tempur, 6 rudal pesawat tempur, 7 pesawat angkut militer, 8 radar GCI, 9 missil dan bom, 10 UKF Malay, 11 helikopter. Dari apa yang telah kami sampaikan, kami simpulkan sebagai berikut. A. Ibu kota Nusantara di Kalimantan memiliki nilai strategis sebagai simbol identitas bangsa, modern dan berstandar internasional, smart, green, beautiful, sustainable, tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif, namun rentan terhadap ancaman serangan dari eksternal melalui wilayah udara, sehingga diperlukan suatu sistem penangkalan dan strategi pertahanan berlapis dengan mengadopsi smart defense dan dual strategi. B. Konsep gelar dan strategi dalam pembangunan sistem pertahanan yang kuat dan modern menjadi syarat mutlak, khususnya pertahanan udara untuk melindungi wilayah IKN. C. Pembangunan sistem pertahanan IKN harus sinkron dengan rencana induk IKN, sehingga perlu adanya koordinasi yang intensif antar kementerian lembaga dan Pemda yang terkait dengan kebutuhan anggaran pembangunan, termasuk kebutuhan lahan untuk penggelaran kekuatan pertahanan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada seminar kebijakan pertahanan negara pada sistem dan strategi pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengiringi setiap langkah pengabdian kita demi kejayaan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Mengakhiri seminar ini, izinkan saya mewakili Bapak Menteri Pertahanan menutup rangkaian kegiatan seminar yang telah dilaksanakan dari pagi ini. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas kajian dan masukannya yang terutama bagi Kementerian Pertahanan. Kajian-kajian ini sangat bermanfaat. Untuk itu beberapa pejabat Kementerian Pertahanan juga hadir di acara ini yang selanjutnya dapat menjadi rencana kita dalam membuat pertahanan di Ibu Kota Nusantara. Demikian kami akhiri sambutan dari Menteri Pertahanan. Seraya kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya seminar ini. Selamat ulang tahun Lemhanas yang ke-58, Dirgahayu Lemhanas RI. Shalom, Om Santi Santi Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Bapak untuk menuju ke tengah panggung untuk diberikan apresiasi dari Lemhanas RI. Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Lemhanas RI, Bapak Andi Wijayanto, untuk memberikan apresiasi kepada Marsikal Madya TNI Doni Ermawan Taufanto MDS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Baik. Untuk selanjutnya kami undang ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Mohon berkenan Bapak untuk tetap berada di tempat. Mohon berkenan kepada Wakil Gubernur Lemhanas RI, Sekretaris Utama Lemhanas RI, para Deputi, dan Ketua Seminar Ketahanan Nasional Lemhanas RI tahun 2023 untuk melakukan sesi foto bersama.
lagi kita ucapkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.